Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ayatul Rahma, bisa kamu panggil Ayah. Selamat datang di Educational Administration Class. Nah, to be honest dulu nih guys. Ketika kalian mendengar kata filsafat, itu apa sih yang muncul di pikiran kalian pertama kali? Apakah filsafat itu suatu ilmu yang isinya istilah-istilah asing? Atau suatu ilmu yang bikin dosen itu ngomong panjang kali lebar kali tinggi? Atau juga filsafat itu adalah suatu ilmu yang membuka berbagai sudut pandang kita untuk menjadi landasan kita dalam mengambil keputusan. Nah guys, coba bayangin misalnya suatu saat nanti kalian menjadi kepala sekolah ataupun rektor suatu universitas di Indonesia. Nah, ketika itu ada suatu masalah. Misalnya kayak fasilitas nggak memadai, dana sekolah tidak mencukupi, dan uang UKT ataupun uang komitenya terlalu mahal, sehingga banyak mahasiswa ataupun orang tua yang protes. Nah, bagaimana sih cara kalian mengambil keputusan? Berlandaskan dengan apa? Apakah berlandaskan dengan mood kalian saat itu? Atau kalian mencontek sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus lain? Atau kalian mempunyai dan mengetahui juga memahami nilai dan tujuan dari pendidikan dengan jelas. Nah, kalau misalnya kamu mengambil keputusan berdasarkan nilai dan tujuan pendidikan yang jelas, selamat, kamu belajar menggunakan filsafat pendidikan. Nah, tapi tunggu dulu. Di pembahasan kali ini kan kita membahas tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Nah, kenapa sih dua hal itu saling berkesinambungan? Nah, supaya kamu lebih memahami filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan, yuk simak videonya. Apa sih filsafat itu? Filsafat itu berasal dari dua kata, yaitu philo dan sophi. Philo artinya cinta, dan sophi itu artinya kebijakan atau kebenaran. Sedangkan kalau kita gabung kedua kata itu menjadi cinta kebijakan ataupun cinta kebenaran. Nah, filsafat itu adalah suatu ilmu yang bermulai dari tanda tanya. Filsafat juga disebut sebagai induk ilmu pengetahuan. Karena ilmu filsafat itu adalah ilmu yang membuka berbagai macam sudut pandang untuk menjadi landasan kita dalam melakukan tindakan. Albert Einstein pernah berkata, semakin aku belajar, semakin aku sadar, aku hidup tidak tahu apa-apa. Nah, jadi ketika ia merasa ia tak tahu apa-apa, muncullah banyak tanda tanya dalam pikirannya. Dan ketika tanda tanya itu terjawab, jadilah ia menjadi ilmu-ilmu lainnya. Karena ia sudah dapat menjadi landasan dalam suatu tindakan. Apakah kalian berpikir belajar filsafat itu tidak penting? Karena dengan belajar filsafat, kita dapat membuka pikiran kita dengan lebih banyak sudut pandang dan cara berpikir sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih bijak. Now, we move ke filsafat pendidikan. Apa sih filsafat pendidikan itu? Filsafat pendidikan adalah ilmu filsafat harapan yang menyelidiki sifat, tujuan, dan masalah di dunia pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan itu bukan hanya praktik belajar mengajar saja, melainkan untuk memahami nilai, tujuan pendidikan, dan rasionalitas di balik suatu keputusan di bidang pendidikan. Jadi, bukan cuma cara ngajar, tapi kenapa kita mengajarkan ini dan buat apa pendidikan ini ada, itu yang harus kita ketahui. Biar kita nggak pusing ngebayanginnya, yuk kita simak aliran-aliran filsafat pendidikan yang sering banget muncul di kehidupan nyata. 1. Esensialisme.
Esensialisme percaya bahwa sekolah itu tugasnya adalah mengajarkan pengetahuan inti dan disiplin dasar, misalnya matematika, bahasa, sains, dan nilai moral. Nah, esensialisme ini cocok dengan kurikulum nasional, standar kelulusan, dan standar ujian sekolah. Yang kedua, ada progresivisme. Progresivisme itu kebalikannya dari esensialisme tadi. Fokusnya itu lebih ke pengalaman siswa, problem solving, dan belajar dari kehidupan nyata. Cocok banget dengan project based learning atau PBL, kurikulum merdeka, kolaboratif, diskusi kelompok, dan eksperimen-eksperimen gitu deh. Nah, aliran yang ketiga adalah konstruksionisme sosial, yaitu pendidikan dianggap alat untuk memperbaiki masyarakat. Misalnya buat diskusi isu lingkungan, isu sosial, pendidikan karakter, pendidikan lingkungan, dan sebagainya. Now, kita masuk ke pembahasan teori manajemen pendidikan. Definisi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang berupa rangkaian kegiatan atau proses pengendalian usaha kerjasama. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana, sistematis di lembaga pendidikan formal. Filosofinya, jika filsafat adalah hero, maka manajemen adalah tubuh atau instrumen yang mewujudkan visi menjadi kenyataan. Tingkatan manajemen atau manajemen levels. Manajemen terbagi menjadi 3 tingkatan utama. 1. Manajemen puncak atau top management, terdiri dari CEO atau direktur yang tugasnya untuk mengambil keputusan penting dan rencana luas lembaga. Yang kedua, ada manajemen menengah atau middle management. Middle management terdiri dari manajemen divisi yang bertanggung jawab menerapkan rencana dari manajemen puncak ke operasional. Yang ketiga ada manajemen pelaksana atau operating management, yaitu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana teknis di lapangan. Fungsi manajemen atau POAC. Efektivitas lembaga pendidikan bersandar pada 4 fungsi utama, yaitu planning atau perencanaan, yaitu menyusun strategi yang selaras dengan nilai filosofis lembaga. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu mengatur SDM dan fasilitas agar sesuai dengan visi pendidikan. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, yaitu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk bekerja sesuai semangat, visi, dan misi. Selanjutnya ada controlling atau pengawasan, yaitu evaluasi untuk memastikan praktik lapangan tetap konsisten dan dengan filosofi awal. Kegunaan manajemen pendidikan, yaitu sebagai kualitas. Manajemen pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Efisiensi. Manajemen pendidikan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Target. Memastikan pencapaian tujuan institusional secara terarah. Harmoni filsafat dan manajemen. Dampak jika keduanya tidak seimbang ialah manajemen tanpa filsafat akan menjadi manajemen robotik yang hanya mengejar angka dan laporan tetapi kehilangan makna kemanusiaan. Selanjutnya, jika filsafat tanpa manajemen hanya akan menjadi mimpi di siang bolong, karena konsep ideal tidak akan pernah terwujud dengan tidak adanya tata kelola. Juga di bagian kesimpulan. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembentukan manusia dan masa depan peradaban, sehingga membutuhkan filsafat pendidikan sebagai yang memberi arah, nilai, dan tujuan.
Filsafat pendidikan menjawab pertanyaan mendasar tentang untuk apa pendidikan diselenggarakan, manusia seperti apa yang ingin dibentuk, dan nilai apa yang harus dijaga dalam proses pendidikan. Namun, nilai dan tujuan tersebut tidak akan bermakna apabila tidak diwujudkan secara nyata. Disinilah manajemen pendidikan berperan sebagai tubuh atau instrumen teknis yang mengimplementasikan nilai filosofis ke dalam praktik kelembagaan melalui fungsi planning, organizing, executing, dan controlling atau POAC. Manajemen memastikan bahwa visi pendidikan tidak berhenti pada dokumen visi misi, tetapi terwujud dalam kebijakan program dan tindakan nyata di lapangan. Keseimbangan antara filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan menjadi kunci utama. Manajemen tanpa filsafat berisiko melahirkan sistem pendidikan yang kaku, mekanistis, dan kehilangan nilai kemanusiaan. Sebaliknya, filsafat tanpa manajemen hanya akan menjadi gagasan ideal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, administrasi pendidikan yang ideal adalah administrasi yang mampu menyatukan nilai filosofis sebagai arah dan manajemen sebagai alat, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan bermakna.